Buat para operator madrasah, urusan e-ijazah ini, seringkali bikin deg-degan ya. Salah ketik satu huruf aja, akibatnya bisa panjang. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas proses ini, langkah demi langkah, supaya semuanya aman, lancar, dan yang paling penting, nol kesalahan. Oke, pertama-tama kita harus samakan persepsi dulu. Ijazah itu bukan cuma selembar kertas kelulusan. Ini adalah dokumen negara. Artinya apa? Artinya satu kesalahan kecil pun dampaknya itu serius dan bisa ngikutin siswa seumur hidupnya. Makanya ketelitian di sini itu ya harga mati. Jadi, e-ijazah itu apa sih? Gampangnya, ini sistem ijazah digital dari Kemenak. Tapi, ada satu hal yang wajib banget kita pahami, datanya itu ditarik dari mana? Nah, semua informasinya itu diambil langsung dari EMIS dan PDUM. Prinsipnya sederhana, kalau data di EMIS dan PDUM-nya kotor atau berantakan, ya ijazah yang keluar juga bakal bermasalah. Ini fondasi dari semuanya. Pertanyaan paling umum nih, kapan sih waktu yang pas buat mulai ngerjain ijazah? Jawabannya, nggak bisa kapan aja. Ada 3 syarat wajib yang harus terpenuhi dulu. Anggap aja ini kayak 3 gerbang yang harus kita lewati sebelum bisa masuk. Yuk, kita lihat apa aja syaratnya. Nah, ini dia 3 gerbangnya. Pertama, harus ada rapat kelulusan yang resmi. Kedua, data siswa di PDUM itu udah harus final, udah jadi DNT, yang artinya datanya udah dikunci, nggak bisa diubah-ubah lagi. Dan ketiga, ya tentu aja, portal e-ijazahnya harus udah resmi dibuka sama Kemenak. Kalau kita nekat kerja sebelum 3 hal ini beres, itu sama aja cari masalah. Baik, setelah 3 gerbang tadi sukses kita lewati, baru deh kita bisa masuk ke proses utamanya. Totalnya, ada 5 langkah penting yang perlu kita lakukan. Coba kita lihat dulu alur lengkapnya. Ini dia kelima langkahnya, mulai dari persiapan data, login, verifikasi, generate nomor sampai akhirnya download dan cetak. Kelihatannya sih simple ya, tapi jangan salah. Setiap langkah ini punya titik kritisnya masing-masing. Sekarang, mari kita kupas satu persatu. Langkah pertama ini adalah yang paling menentukan. Serius. Sebelum kamu kepikiran buat login, pastikan dulu data di EMIS dan PDUM itu 100% valid, cocok sama dokumen asli, kayak akta kelahiran. Ini bukan waktunya buat kira-kira. Cek, cek, dan cek lagi. Oke, anggaplah kamu udah login dan masuk ke tahap verifikasi. Nah, pakai ini sebagai checklist wajib kamu. Buka data siswa satu persatu dan pastikan nama lengkapnya benar, nggak ada singkatan aneh-aneh. Tempat tanggal lahirnya pas, NISN dan NIK-nya valid. Jenis kelaminnya juga, jangan sampai salah. Jangan ada yang terlewat satupun. Terus, gimana kalau pas verifikasi ternyata nemu data yang salah? Kuncinya satu, jangan panik dan jangan dilanjutin. Stop dulu di situ. Kita harus kembali ke sumbernya, ke hulunya, yaitu EMIS. Perbaiki datanya di sana, lalu sabar tunggu datanya sinkron ke PDUM. Kalau udah beres, baru deh lanjut verifikasi lagi. Ingat, jangan pernah benerin masalah di hilir. Sekarang kita sampai di titik yang paling bikin deg-degan, tombol generate nomor ijazah. Anggap aja ini tombol point of no return. Sekali kamu klik, semua data siswa itu bakal dikunci permanen. Kalau ada salah, buat benerinnya itu bukan cuma susah, tapi seringkali udah nggak mungkin. Jadi sebelum klik tombol ini, pastikan kamu yakin seyakin-yakinnya. Setelah nomor ijazah keluar, kerjaan digital kamu emang udah selesai. Tapi tunggu dulu, prosesnya belum beres. Ada pekerjaan administratif yang harus dituntaskan. Pertama, unduh filenya, lalu cetak sesuai aturan. Kedua, legalisasi, minta tanda tangan kepala madrasah dan stempel. Dan terakhir, yang sering kelupaan, buat berita acara serah terima. Ini penting sebagai bukti sah kalau semua proses sudah tuntas. Kita udah bahas alur yang benar. Tapi, sama pentingnya, kita juga harus kenal sama jebakan-jebakannya, titik-titik rawan kesalahan yang sering banget terjadi. Kalau kita udah tahu, kan jadi bisa kita hindari dari awal. Kelihatannya sepele ya kan, cuma salah satu huruf. Tapi ini bisa bikin ijazah dianggap nggak valid waktu siswa mau daftar kuliah atau kerja nanti. Fatal banget. Sama kayak nama, salah tanggal lahir juga kesalahan fatal. Ini bisa bikin data kependudukan siswa jadi nggak sinkron seumur hidupnya. Repot urusannya. NIS itu ibarat nomor KTP-nya siswa di dunia pendidikan nasional. Kalau nomor ini salah atau nggak valid, seluruh rekam jejak akademisnya bisa jadi berantakan.
Dan ini dia kesalahan prosedur yang paling bahaya. Nggak sabaran. Misalnya, kamu baru aja benerin data di MIS, tapi karena buru-buru, belum nyinggung sinkron, udah main klik generate. Hasilnya, data lama yang salah, itu yang justru malah kekunci selamanya. Jadi, kuncinya di sini adalah sabar. Oke, cukup peringatannya. Sekarang gimana biar aman? Ada formula dan jadwal kerja ideal yang bisa jadi contekan kamu, jadi cetak biru supaya semua prosesnya mulus tanpa drama. Nah, ini dia kuncinya. Pengelolaan ijazah yang benar itu bukan sistem kebut semalam. Coba lihat jadwal ini. Persiapannya itu udah dimulai dari awal semester ganjil loh, dengan audit data. Ini bukti kalau dalam urusan ijazah, persiapan itu bukan segalanya, tapi persiapan itu satu-satunya hal. Jadi, kalau dari semua obrolan kita hari ini, ada satu hal yang harus nempel di kepala, inilah dia, aturan emasnya. Urutannya mutlak, nggak bisa dibolak-balik. Pertama, beresin emis sampai bersih. Nanti hasilnya PDUM yang final. Setelah itu, sahkan kelulusan lewat rapat. Nah, kalau 3 fondasi ini udah kokoh, baru deh kita boleh sentuh yang namanya sistem e-ijazah. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Bukan buat dijawab besok atau lusa ya, tapi sekarang. Apakah kamu benar-benar yakin data di madrasahmu itu sudah 100% siap? Karena dalam proses ini, persiapan itu bukan cuma bagian dari pekerjaan, tapi persiapan adalah pekerjaan itu sendiri.